hingga hari ini kita sering menemukan tensi emosi yang tinggi sekali, Bang. Aku sering melihat bagaimana teman-teman di Indonesia atau teman-teman di Malaysia itu satu sama lain tampak saling membenci. Padahal setiap kali saya datang ke Malaysia yang saya rasakan malah hanya ada persahabatan, keakraban. Tapi di media sosial berbeda lagi. Begitupun sebaliknya ketika teman-teman dari Malaysia datang ke Indonesia, kami sambut dengan hangat sebagai eh, saudara, sebagai warga negara tetangga dan banyak hal. Apa yang Abah lihat? Terutama kemarin kan sempat ribut soal bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Apa yang Abah lihat dari perkara ini? Dari mana dia dimulai? Pertama, tensi itu dibuat oleh Eropa terkait dengan perselisihan antar blok wilayah ex kerajaan kuno, Ex ex kerajaan kuno. kerajaan, ya. Baik itu kerajaan, karena makanya kenapa sampai hari ini Asia Tenggara, Indonesia dengan Malaysia dikenal dengan istilah negara serumpun, karena memang satu akar. Apa karya? Satu akar. Jadi wilayah yang ada di yang ada di Nusantara, termasuk juga Singapura, Brunei, gitu kan, terus Patani, Nusa Asia Tenggara, itu dulu di naungan sebuah kerajaan besar di abad ke-7 sampai abad ke-4 13, itu dikenal dengan istilah kerajaan Sin. Maka di Kerajaan Sin, Sin. Sin yang ibu kotanya dulu itu, wilayah pusat kekuasaannya itu adalah Kamboja, terus Vietnam dan Ya. Thailand. Di wilayah itu. Thailand yang sekarang adalah wilayah Patani. Oh, kalau Patalinya yang pesisirnya. Ini yang Sinnya gitu kan, yang dikenal dengan istilah daerah bambu. Nah, dari situ dengan aksara, dengan bahasa, dengan ini segala macam, itu mulai seluruh perdagangan di sewilayah Asia Tenggara sampai ke yang untuk dibawa ke Timur Tengah dan Eropa itu bermuara di situ, berpuluh-puluh abad sebelum Masehi sampai abad ke-13. Makanya beberapa dokumen Sin, Pegu, Bantam, satu jalur. Sin, Sin, Pegu, Pegu, Bantam. Bantam. Pegu itu adalah timur India, Sri Lanka dan Pakistan. Pakistan. Terus terus kemudian Sin itu Myanmar, Kamboja, kalau sekarang kan Thailand dan sekitarnya, baru Bantam. Bantam itu maksudnya untuk antara Jawa dan Sumatera dan Sulu saat itu, gitu kan. Nah, ketika itu adalah sebuah kerajaan besar, sebelum Portugis datang, ini enjoy. Nah, sebelum Portugis datang ini enjoy. Karena ini Portugis datang, akhirnya itu berhenti, gitu kan. Nah, karena berhentilah Portugis, karena Portugis itu mulai sedikit agak abad ke-16 awal, tahun 1500, 1000 abad 15, Ya, tahun 1500-an. 1450-an, ini terjadi sebuah serangan-serangan yang masif untuk memblokade Selat Malaka, perairan Selat Malaka ini. Nah, ternyata dari perairan Selat Malaka ini terjadi sebuah migrasi besar-besaran bangsa dari dari Thailand, dari negeri Sin ini, sebagian hijrah ke wilayah-wilayah terdekatnya, karena di situ antara Sin dengan Sriwijaya juga bersahabat. Akhirnya karena di sana diserang, akhirnya hijrah ke ke Sriwijaya. Okay. Nah, dari hijrah ke Sriwijaya sehingga rumpun kebahasaannya, rumpun warisan linguistiknya itu sampai ke Banten, karena Banten hubungan dengan Sriwijaya, Sunda berhubungan dengan Sriwijaya. Nah, itu dibuktikan dengan beberapa dokumen-dokumen, catatan-catatan Mahuan, juru tulisnya Laksamana Cheng Ho, yang menginformasikan itu peristiwa-peristiwa itu, karena Cheng Ho itu dari Cina Daratan, perbatasan dengan negeri Sin. Ya.
karena yang sehingga karena itu untuk melihat, karena setelah kehancuran itu menjelang kehancuran itu, karena sudah bisa melihat ini akan larinya kemana kalau terjadi serangan-serangan Eropa. Karena kenapa Cheng Ho itu juga menghubungi Jawa dan Sumatera, karena melihat bahwa di situ lagi genting-gentingnya di Timur Tengah dan Eropa, itu di Turki dan di Turki itu dengan perang besar yang dikenal dengan perang salib. Jadi penolak wilayah. Nah, ini orang-orang yang sudah berhubungan, orang-orang Timur Tengah yang sudah berhubungan dengan dikenal dengan Champa atau Sin, negeri gitu. Sam. Sam itu Champa itu, ini panik. Nah, kepanikan itu menyiapkanlah strategi anak-anak dan keturunan zuriatnya itu disiapkan ke daerah-daerah yang dianggap aman untuk di suatu hari kemudian nanti ketika memang ini dihancurkan, ini masih regenerasinya masih berjalan. Nah, itu di dokumen-dokumen abad ke-16, abad ke-15 itu relatif banyak yang tersimpan. Walaupun memang nanti ketika masuk ke abad ke-17 itu sudah beralih. Abad 17-18 itu beralih dari dokumen-dokumen. Cerita-cerita tentang yang berbahasa Melayu, terus yang beraksara segala macam, hikayat, cerita segala macamnya itu sudah mulai tumpang tindih. Artinya kepentingan Eropa untuk mengadu domba lewat bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Arab. Bahasa Arab yang tersingkir dari hubungan diplomatik yang ada di bahasa Arab tersingkir. Setelah kedatangan Eropa mulai sejak abad ke-17 akhir, awal abad 18, ini tersingkir bahasa Arab itu, sehingga itu dari beberapa dokumen-dokumen abad ke-18 yang ada beberapa santri yang dari Banten yang ke Timur Tengah. Kemudian di Banten dikenal ada tokoh namanya Abdullah bin Abdul Qahar, anaknya Sultan Haji, yang menulis tentang Fathul Muluk dan itu ditulis dengan bahasa Arab murni. Sementara di Jawa, Semarang dengan Aceh itu sudah ditulis dengan bahasa Melayu. Di Jawa Aceh ditulis dengan bahasa Melayu, di Jawa ditulis dengan aksara Jawa yang Ronggo Warsito. Karena itu satu angkatan. Ya, artinya huruf Pegon dan Jawi itu sebetulnya dua istilah yang maksudnya sama ya. Iya. Nah, Jawi itu karena memang aksara itu dipakai oleh masyarakat se-Nusantara. Iya, bukan berarti Jawa ya. Bukan arti Jawa. Kalau di dokumen menyebut kata Jawi itu bukan Jawa. Jawa, iya. Tapi Asia Tenggara sampai tahun 1890 itu masih menggunakan kata Jawi. Dan Jawi bukan berarti tanah Jawa, tapi Jawi adalah seluruh Nusantara. Dan ini agak menarik, punten aku potong sebentar. Suatu hari aku nongkrong di Malaysia, makan di tempat makan khas Indonesia, karena tetap saja lidahku Indonesia ya. Oleh teman saya tuh, dia seorang lawyer dan lawyer negara. Dan dia bilang begini, Rois, kamu pernah dengar tak? Jika Melayu runtuh, papan di Jawa kami tegakkan. Pernah? Itu artinya Malaysia dan Indonesia, apapun yang terjadi, tidak boleh sama sekali ada peperangan. Siapapun yang mengadu domba kita. Ya, walaupun dalam politik Malaysia dan Indonesia selalu beberapa kali berhadapan, tapi itu kan politik ya. Histori kita panjang. Itu apa yang bisa Abah tafsir dari pernyataan itu? Jadi karena kita silih berganti lewat dengan sistem pemerintahan di masa lalu, kerajaan khususnya yang ada di Malaysia sampai ke Banten, Sultan Melayu ya terutama Sultan Melayu dari 9 nagari yang ada di yang ada di di rumpun Melayu sampai ke Palembang, Jambi, terus kemudian sekarang ke Siak, Indrapura. Kalau dalam dokumen-dokumen dikenal dengan istilah Indrapura. Nah, Indrapura ini kan yang posisinya antara Palembang dengan Indragiri gitu.
Saya belum pernah ini, mungkin Jambi kan. Kalau kita melihat petanya itu Jambi sebagai proses pemukiman apa itu. Tapi dari beberapa dokumen tentang arak dan gula ini justru mengejutkan. Jadi bangsa Melayu itu dikenal dengan bangsa Jawi itu sudah dikenal semenjak zaman Firaun kuno terkait arak dan gulanya, gula aren. Fir'aun kuno zaman siapa? Ramses berapa ya? Nggak tahu itu. Karena itu saya tahu dari informasi dari Jerman. Penelitiannya. Jadi Itu bangsa apa yang sudah ada di masa itu? Melayu. bangsa Jawi, dikenal bangsa Jawi. Masih Jawi, Asia Tenggara ya. Iya, kata Jawi, gunakan kata Jawi bukan tidak menyebut Katakanlah kita saat itu menyebutnya sebagai bahasa Austronesia lah ya. Iya. Biar aman ya. Menyebut kata Jawi. Nah, sementara Jawi ini apa? Sebagai penghasil arak terbaik. Jadi arak itu terbuat dari pohon palem. Nah, palem itu maksudnya adalah pohon aren. Pohon aren, gula aren. Nah, gula aren itu kemudian di sini jadi gula, produksi gula aren, gula cair kemudian menjadi arak. Ketujuan ditutup dengan giok dengan batu Aceh, dikenalnya batu Aceh gitu kan. Kemudian dari gentongnya itu entah dari mana gentongnya, tapi yang untuk arak itu sehingga itu menjadi arak terbaik. Nah, dari cerita-cerita itu kemudian muncul sampai ke cerita Aceh. Aceh itu asal kata dari Hasan Hussein, kata Acehnya Acehan. Jadi dari dokumen-dokumen itu banyak cerita Hasan Hussein. Mungkin itu di abad 9 ketika peristiwa Karbala, orang-orang dari Karbala dari Irak itu hijrah ke Aceh, hijrah ke ini karena hubungan negeri Sin ini kan sebagai negeri pedagang. Satu negeri pedagang, kedua kayaknya memang negeri Sin ini menjadi proyeksi bagi perkembangan Islam di masa di mana Rasul dan Khalifah itu melihat ada dataran lain yang perlu didatangi sepertinya, yang kemudian diimplementasikan atau diterapkan di Wali Songo yang sebelumnya di abad sebelumnya lama ya. Kalau kita lihat Nisan Maimun kan juga. Ya, jadi posisinya ngelihat dari situ, ngelihat dari rangkaian itu, dari rangkaian histori yang terputus, sehingga mulailah tercabik-cabik beberapa informasi-informasi itu yang sekarang juga banyak muncul buku-buku dokumentasi sejak tahun 1717 ini mulai itu dipropaganda. Cerita-cerita itu dijadikan sebagai dengan bahasa, dengan budaya, dengan anak keturunannya, dengan duriat itu propaganda untuk saling bermusuhan. Kenapa? Karena gimana caranya bangsa Eropa, bangsa Nusantara itu antar kerajaan, antar pemerintahan itu saling membunuh, saling hantam tanpa harus membiayai. Dari orang-orang Eropa. Artinya Belanda dapat menghabisi bukan hanya Belanda, Nusantara. tapi Eropa. Eropa ya? Karena Prancis, Inggris masuk Belanda. Karena mereka Portugis menginginkan untuk mendapatkan semua aset ekonomi yang ada di Nusantara. Oke, berarti maksud adu domba adalah untuk membuat bangsa-bangsa di Nusantara ini habis-menghabisi sehingga orang-orang Eropa itu tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk menghabisi bangsa di area ini. Gitu. Dan itu sampai hari ini. Oke, apa argumen Abah melihat itu? Bahwa memang begitu. Karena argumen itu dari dulu disebutkan siapapun yang menguasai selat Jawi, maka dialah penguasa dunia. Selat Jawi itu selat Nusantara, Selat Sunda, Selat Malaka, selat yang ada di Karimata ya, Selat Karimata, Selat Banda di Sulawesi, di seluruhnya ada 7 selat kalau nggak salah. Dia sebagai penguasa dunia. Kenapa? Karena Indonesia itu diposisikan penghubung antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Iya, 2 samudra. Dan ini orangnya di atas semuanya. Ketika mau ini segala macam harus akan melewati ini.
melewati apa namanya Indonesia. Nah, ketika melewati, nah karena ini posisinya melewati banyak segala macam. Nah, di sisi lain karena Indonesia sebagai negara kepulauan, suku bangsa yang berbeda-beda, karena dari awal abad entah berantah orang yang apa namanya, yang mungkin kena hukuman, mungkin kena apa, tinggal di satu titik pulau ini segala macam, karena orang kepulauan melihat hukum-hukum zaman dulu ya. Dan itu ya pasti akan saling menghargai karena untuk saling menyelamatkan. Ketika mungkin kecelakaan kapal ada dalam satu pulau, satu kapal generasi, kalau satu keluarga, satu kampung akan satu kampung itu sendiri. Tapi kalau beda-beda dia akan menjadi satu rumpun suku bangsa sendiri. Nah, keragaman itulah yang terjadi dengan suku katanya, dengan bahasanya, dengan suku apa namanya bangsa dan karakter kemajmukannya. Itu karena kita ada di posisi kepulauan. Bukan di daratan besar. Kalau daratan besar orang ketika ini akan diusir, dibunuh udah. Tapi kalau di kepulauan itu orang akan saling menghargai, saling membantu karena sama-sama ada di tengah-tengah lautan. Walaupun hari ini posisinya itu daratan, tapi pada dasarnya kita ada di tengah-tengah kepulauan. Dan propaganda itu seberapa berhasil? Propaganda itu sampai kemerdekaan dan mungkin ya sampai hari ini juga masih terjadi, berhasil perdebatan-perdebatannya dengan beberapa cerita-cerita sejarah yang dituliskan, dengan cerita sejarah yang aslinya seperti ini kemudian dipalsukan beberapa alinea, akhirnya terjadilah penggelapan peristiwa inti, kemudian terjadi saling benci terus, dan itu terjadi. Bahkan itu bukan hanya itu, karena orang Eropa saat itu cara menghancurkan Nusantara, cara menghancurkan Jawi itu dengan mengubur kebaikan lama dan digantikan dengan kebaikan baru. Apa mengubur kebaikan lama dan menggantikannya dengan kebaikan baru? Kebaikan lama itu harus terkubur, yang hal-hal yang dianggap positif orang-orang terdahulu itu harus diganti dengan proses yang hari ini yang dianggap baik. Nah, tapi itu harus terlepas dari akar sejarah. Iya, makanya ini selalu gesekan. Yang satu ingin mempertahankan tradisi masa lampau, yang ini harus berubah. Dan ini yang selalu dijadikan sebagai obat dan alat untuk menjadi satu gesekan-gesekan abadi. Terus, nah sekarang muncul lagi kan kebaikan lama dan kebaikan hal terbaik di masa lalu dikubur. Mengubur kebaikan lama dan memunculkan kebaikan baru. Kalau awalnya tentang ini, sekarang geser ke keagamaan. Apa? Nilai-nilai ajaran keagamaan, terus itu segala macam, sehingga terjadilah konflik konsep-konsep segala macam, konsep intelektual. Oke, fokus ke soal bahasa tadi, Bang. Apa sejarah yang sebetulnya paling penting dalam hubungan Indonesia Malaysia pasca merdeka atau setelahnya? Secara budaya masih satu rumpun, masih satu akar. Karena di Malaysia juga banyak orang dari Nusantara, dari Indonesia, dari Sumatera, Jawa dan berbagai daerah yang lainnya, termasuk juga di Indonesia juga banyak yang macam. Nah, ada juga beberapa makanan-makanan yang khas Melayu juga yang kemudian menjadi bagian dari Indonesia, bagian dari ini. Termasuk juga toponim pelarian. Nama tempat di sini ada nama Kamba di Teluk Banten, ada nama Kampung Samboja, Kamalaka, nama termasuk juga kayak nama di Singapura itu ada nama kampung, di Banten juga ada. Karena dulu ada saling hijrah. Ketika di sini diserang dalam kondisi terhimpit, maka akan hijrah pindah ke ini. Maka banyak cerita-cerita ketika terjadi peristiwa orang-orang haji zaman dulu harus hajinya sampai Aceh. Di Aceh itu ditunggu lama. Oh iya benar. Orang. Nah, kemudian setelah ada waktu baru bisa menyeberang ke Singapura. Dan dari Singapura juga harus mengikuti, kalau mau siap jalannya jalan, kalau yang nggak siap harus nunggu rombongan lain terus. Nah, itu artinya dulu masih enjoy.
dan sampai beberapa tuh saya enjoy. Cuman karena ada kepentingan politik pasca tahun 70-an mulailah gesekan itu kuat. Kenapa kuat? Karena kita dibodohi supaya tetap bangsa Eropa ingin kita dalam kungkungan. Apakah Eropa sampai hari ini masih nyata di Asia Tenggara? Masih. Di saat negara-negara di Asia Tenggara sudah merdeka? Secara administrasi ya kita merdeka. The jure ya. Iya, secara administrasi, secara ini kebebasan bebas. De facto-nya Tapi enggak, secara Bang. ekonomi, Oh, secara ekonomi. secara ekonomi kita masih dalam belenggu mereka. Utang piutang segala macam, kebebasan. Dan mereka tidak pernah berkenan membiarkan Asia Tenggara Maju. menjadi negara maju. Iya. Apa alasan? Perdagangan. Alasannya karena ketika negara maju mereka akan bangkrut. Karena mereka tidak punya apa-apa. Asia Tenggara punya banyak hal. Asia Tenggara punya semuanya. Dan Indonesia, Malaysia, Brunei, Semuanya. Thailand dan Iya, sebagainya punya tidak boleh semuanya. benar-benar bersatu. Iya. Dalam tanda petik membangun ekonomi yang kuat. Iya. Selalu ada pertengkaran-pertengkaran kecil semacam itu. Iya, karena untuk kepentingan ekonomi mereka. 10 tahun aja satunya tuh, nggak ada perdebatan segala macam, ketakutan Eropa. Sama seperti ketakutannya elit-elit global terhadap ketenangan di Timur Tengah, begitu. Iya. Karena Timur Tengah juga sama. Timur Tengah konflik besar itu kan Timur Tengah. Timur Tengah itu untuk berawal dari konflik agama, kemudian konflik minyak bumi. Ketika minyak bumi sekarang sudah tidak lagi familiar, maka dengan beberapa alat ini segala macam, walaupun masih sebagai minyak bumi ini, tapi ada beberapa jimat yang untuk bahan baku kayak timah segala macam yang ada di Nusantara gitu kan, termasuk juga ini. Nah ini modal gitu. Karena di tahun 1740-an ada banyak tempat-tempat yang ada di Indonesia itu sudah di float, ini milik Perancis, ini milik Jerman, ini milik Amerika, ini milik segala macam. Bawah bumi kita ini sudah dijual oleh Belanda, floatnya segala macam titik-titiknya. Jadi kita kalau kitanya tetap emosi gitu kan, dalam Marah-marah terus segala macam, ya mereka senang. Bangsa Eropa senang. Mereka senang melihat Indonesia, Malaysia, Iya. Brunei, Thailand tidak terlalu akur. Iya, mereka senang. Kadang-kadang kan begini, Bah. Ya namanya negara tetangga ada tersinggungnya. Terus Jadi wajar kalau ketersinggungan itu segala macam, ucapan segala macam. publiknya kan kadang-kadang nggak semua melek juga kan, melek hubungan internasional. Tiba-tiba netizen tuh maki-maki kanan, maki-maki kiri, depan belakang. Aku tuh membacanya ngeri gitu, kayak ini kenapa mereka begini ya? Kita kan cuma sedang bicara Jadi barbar. jadi barbar. Aku membayangkan mereka hidup ini sedang berpikir ada di sebuah kota kecil dan kita tidak ada hubungan dengan dunia lain, padahal kita jelas-jelas terhubung terhadap dunia di luar sana, dan dunia terhubung pada setiap hajat hidup kita. Karena memang itu sudah diwanti-wanti dalam nasihatnya leluhur kita semuanya. Dan sampai kapanpun akan tetap. Kalau tidak ada untuk kekeseluruhan itu. Karena kekeseluruhan itu yang disebut, maka ada istilah saudara. Saudara itu adalah seanak saudara leluhur, sedarah, kata saudara. Kemudian ada kata sebatur, ada setembok kota. Oke. Pertahanan gitu kan. Sebatur satu tembok satu kota. pertahanan. Nah, batur kan kalau dalam bahasa ini adalah persahabatan, kawan gitu. Padahal bukan. Jadi satu kota, satu bangsa. Jadi batur itu adalah bangsa. Gitu. Nah, terus kalau bicara tentang bangsa itu naik lagi lebih luas. Terus nah, ini di beberapa dokumen-dokumen hubungan diplomatik itu untuk khususnya di Nusantara itu dengan diplomatik perkawinan. Oh iya betul. Diplomatik perkawinan itu agar nanti siapapun boleh hari itunya itu mamang. Itu. Tapi diplomasi perkawinan itu sudah dilakukan sekian ratus tahun. Tiba-tiba orang hari ini berkata bahwa kami tidak punya hubungan apapun dengan Malaysia, atau sebaliknya Malaysia berkata tidak punya hubungan apapun dengan Indonesia, sementara pertalian darahnya terus terjadi selama ratusan tahun. Karena memang sengaja informasi-informasi itu tidak lagi diberikan ke lingkungan pendidikan untuk meninggalkan dari akar budaya.
untuk meninggalkan akar historinya. Ketika akarnya sudah hilang, maka akan terserabut, ditancapkan ulang, tanpa akar dia akan layu dan mati. Oke. Teman-teman, ya, saya sedang berbicara dengan Abah Yadi. Beliau seorang sejarawan, budayawan, pembaca naskah-naskah kuno, khususnya di wilayah Banten, umumnya di wilayah Asia Tenggara. Saya mengajukan satu video hari ini untuk teman-teman, untuk kita simak bersama, tidak sedang berpihak kepada siapapun. Tapi bagi saya tetap penting menghadirkan perspektif lain, terlepas teman-teman nanti akan terima atau tidak, atau teman-teman akan kembali bertengkar di kolom komentar, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah tentang bagaimana memberi ruang perspektif yang berbeda. Abah, apa saran untuk kaum muda memahami Asia Tenggara ini? Asia Tenggara itu adalah akan terjadi untuk sekarang ya, untuk sekarang sampai mungkin 10 sampai 15 tahun ke depan akan banyak perubahan secara signifikan dengan beberapa kontur perubahan abad ke-14, 13 sampai abad ke-15 perubahannya. Jadi bencana alam termasuknya akan muncul hal-hal baru. Karena akan terlihat kemarin ketika terjadi bencana saudara kita yang di Demak, Lembang dan Kudus, itu Gunung Muria, ada Selat Muria sudah mulai memunculkan. Termasuk juga nanti di Bantennya Gunung Gede, Gunung Santri itu satu pulau sendiri. Karena Cilegon itu lautan dulunya. Bisa jadi Cilegon akan tenggelam. Pelabuhannya nanti Gunung Pinang. Terus daerah-daerah itu kan bermunculan. Karena pertengahan awal puasa matahari persis ada di garis khatulistiwa. Dan itu perubahan global akan terjadi. Nah, sehingga karena posisi itu akan bencana akan segala macam. Nah, kita untuk 5 sampai 50 tahun ke depan seluruh masyarakat Asia Tenggara khususnya gitu kan, harus bersatu padu. Apakah kita yang menjadi pemenang, apakah kalau kita itu akan mati bersama. Jangan lupa penampilan dari ratusan seniman kota Cilegon yang akan berkolaborasi dengan tim Daksa Entertainment. Pak Iwan Abu Bakar, Kiai Haji Mufti Jayakasa, dan para koordinator nasional masing-masing negara. Bencana kemudian serangan. Banten pun sama. Banten pun sama. Bencana kemudian serangan. Maka ketika bencana dulu, maka ketika prosesi bencana itu kita harus posisi dalam hal waspada. Lalu kemudian lalu kemudian Malaka jatuh di tangan Portugis, dan pada waktu berikutnya penopang perdagangan Islam, Kesultanan Islam pindah ke tanah Banten. Kita akan bicarakan soal ini di momen yang berbeda. Itu teman-teman, kita ingin bersama-sama belajar memahami bahwa kita ini sudah bukan lagi makhluk manusia kampung, manusia kota, manusia negara. Kita adalah juga manusia dunia. Bagian dari dunia, sehingga kita tidak bisa begitu saja menafikan kebutuhan kita terhadap perdamaian, kebutuhan kita terhadap hubungan yang baik. Karena itu berpengaruh pada keamanan hidup kita sebagai manusia, hak hidup, hak dasar, termasuk hak kemampuan kita untuk memenuhi pangan, sandang, dan papan. Kira-kira begitu. Sebagai penutup, mungkin Abah Hadi ada yang ingin disampaikan. Cukup begitu. Sampai jumpa di lain kesempatan.